Halo teman semua, salam sehat. Ketemu perdana dengan saya Mahmur Marganti, pembawa acara untuk Podhat, yaitu podcast sehat milik Quantum Denpasar Bali. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari dokter layanan yang praktek di klinik Renon, klinik utama, klinik Quantum Renon, Dokter Niluh Gede Chandra Rucita. Ya, kita akan ngobrol banyak sama Dokter Chandra tentang apa yang lagi rame saat ini dibicarakan masyarakat. Silakan dokter, kenalkan dulu dirimu, praktek di mana, gimana, sambil bersapa ke teman-teman semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Chandra. Saat ini saya praktek di Klinik Kuantum Rengon. Di Podhat ini menghadirkan dokter Niluh Chandra untuk membahas, sebetulnya saya langsung aja nih dok, apa sih dok, GERD itu dok? Oke, jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi Mhm. kondisi di mana asam lambung reflux atau naik ke atas ke kerongkongan. Dan itu berlangsungnya berulang-ulang. Berulang-ulang ya dok ya. Orang suka bilang kalau GERD itu ada hubungannya sama asam lambung, itu betul nggak sih dok? Oke, jadi mungkin perlu diluruskan dulu ya Pak. Jadi asam lambung ini sebetulnya kan normal Iya, ada pada setiap semua orang. iya. Memang ada fungsinya untuk mencerna makanan. Iya, 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 iya. Mungkin yang dimaksud sebagian besar orang dengan asam lambung ini mungkin MAH ya. Mah ya, oke, Jadi oke. di dunia medis disebutnya gastritis. Gastritis. Istilah baru buat saya nih. Gastritis itu apa dok? Jadi gastritis ini berasal dari kata gaster dan Iya, itis. iya. Kalau gaster itu lambung, itis itu Mhm. peradangan. Jadi peradangan yang terjadi di lambungnya. Oh, gitu ya. Kenapa dok asam lambung itu bisa meningkat dok ya? Oke, ada beberapa faktor yang menyebabkan Iya. meningkatnya asam lambung ini, Pak, ya. Yang utama itu biasanya sih pola makan. Oh, Jadi, misalnya pada orang yang suka terlambat makan, lambat suka makan ya dok? skip-skip Oke. makan. Tuh ya teman-teman perhatiin ya, jangan suka skip makan. Waktunya makan harus makan, jangan skip. Kalau enggak nanti kamu bisa kena asam lambung gitu dok ya. Iya, Terus apa lagi dok? ketika kita skip makan, Hmm, otomatis kan lambungnya kosong. Jadi oke, ketika lambung kosong, asam tetap diproduksi. gitu. Jadi kenapa makanya tetap terasa perih. Hmm. Terus pola makan yang mungkin sekali makan langsung dalam jumlah yang banyak. Hmm. Terus Jadi berbaring. yang pertama jangan skip makan, yang kedua jangan tiba-tiba lagi lapar banget gitu dok ya. Tiba-tiba makan yang banyak gitu dok ya. Itu juga akan bikin asam lambung meningkat teman-teman. Nah, lanjut dok. Jadi berbaring setelah makan, tidak sambut Eh, makan. yang Harus ketiga berbaring. berbaring setelah makan teman-teman. Jadi setelah makan jangan langsung selonjoran ya teman-teman ya. Jadi kalau setelah makan kalau bisa olahraga dulu nge-gym atau boleh nggak nge-gym? Nggak boleh dok ya? Nggak boleh Boleh juga sih, ya? Boleh ya? tapi duduk dulu Duduk dulu bisa. ya. Iya, 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 iya. Oke, Terus terus apa lagi dok penyebab beberapa asam? makanan juga bisa menyebabkan asam lambung Oh, jadi meningkat. ada jenis makanan yang menyebabkan asam lambung meningkat ya dok? Iya, Apa itu dok? seperti teh, kopi, Oh, minuman bersoda. itu dalam kadar tertentu atau setiap teh dalam sedikit pun akan meningkat dok? Pada kadar tertentu Kadar tertentu tergantung ya. orangnya juga, Oh, kondisi orang. oke, oke. Ada lagi lainnya dok selain itu? Makanan seperti makanan berlemak, Oke. pedas, seperti itu sih yang Hmm. menyebabkan asam lambung meningkat. Setelah tadi pola makan, cara makan gitu ya, jenis makanan yang dimakan gitu dok ya, tadi kalau udah kamu jelaskan, faktor lain yang di luar makanan, apalagi yang bikin asam lambung meningkat dok? Ada obat-obatan tertentu juga dapat Atau menurunkan. penyebabnya karena saya punya kebiasaan buruk apa gitu dok? Apa dok? Apalagi? Biasanya sih pola stres juga Oh berpengaruh. stres ya, tuh Iya. perhatiin ya, jangan stres. Jadi ditinggal ditinggal pacar jalan sama orang lain, dia baru jalan doang, kamu udah stres, jangan nanti asam lambungnya meningkat. Terus apa lagi dok? Ya, itu aja sih. Gitu aja ya. Hal Beberapa. lainnya, hanya itu aja dok ya. Nah, sekarang saya mau tanya secara keluhan nih, dari sisi keluhan kan tadi kan kebiasaannya, kemudian polanya. Nah, sekarang secara keluhan nih dok. Secara keluhan sebetulnya gastritis dengan GERD itu ada bedanya apa dok ya? Oke, kalau gastritis kan tadi peradangannya di lambung. Iya, Jadi keluhannya bisa jadi nyeri di ulu hati. iya dok. Kalau GERD seperti yang saya jelaskan tadi kan Mm-mm, ada reflux atau naiknya asam lambung ke mm-mm, kerongkongan. mm-mm. Jadi keluhannya biasanya sih nyeri di bagian dada, dadanya terasa panas seperti itu. Terus bisa disertai mual, muntah. Coba ulangi sekali lagi dok. Jadi kalau gastritis itu apa, GERD itu apa, supaya teman-teman bisa tahu bedanya nih ketika dia bisa mendiagnosa dirinya sendiri nih, oh ternyata aku nih GERD.
Oh, aku nih gastritis. Apa dok yang pertama? Kalau GERD itu apa? Kalau GERD itu refluksnya asam lambung. Asam lambungnya Hmm, naik ke atas, naik ke kayak atas. kerongkongan. Oke dok. Kalau gastritis hanya peradangan di lambungnya saja. Peradangan di lambung. Akibatnya diri kita kenapa gitu dengan kejadian itu? Lemas atau ada muntah atau apa gitu? Pada GERD, keluhannya biasanya nyeri di bagian dada atau Jadi di setengah bagian dada dada ya gitu. dok ya. Rasanya Ya, ya. panas, terus ada mual, muntah. Nah, karena nyeri seperti itu, kadang-kadang masyarakat nih agak sulit nih dok ngebedain antara dia GERD, ini sebetulnya GERD atau serangan jantung. Nah ini kadang-kadang saya pernah juga ada temen, dia bilang dia serangan jantung, lebay mungkin berlebihan. Ternyata setelah diperiksa ternyata dia GERD nih bisa dijelaskan kan dok? Jadi memang gejalanya agak mirip ya, Oh Pak. agak mirip ya. Keluhannya sama-sama nyeri di bagian dada. Oke. Tapi kalau GERD itu kita bilangnya heartburn atau Hmm. rasa panas di bagian dada. Oh itu yang orang berpikir bahwa ini sepertinya serangan jantung kali nggak gitu. Oke, terus Ada dok? bedanya sakit. Oke. Jadi kalau nyeri pada GERD itu dia nyerinya di bagian dada. Kalau tidak ada tembus ke punggung. Di masyarakat tuh kalangan teman-teman saya sendiri gitu dok ya, saya suka dengar teman-teman tuh ada yang ini ngeluh di dada gitu ya. Lalu kemudian dia suka bilang nih, gua kena jantung kayaknya nih gitu ya. Nah, kami ini kadang suka salah membedakan gitu ya, salah membedakan antara GERD dengan penyakit jantung gitu, dengan serangan jantung. Sebenarnya apa sih pembeda yang radikalnya antara oh kita tahu bahwa teman kita ini bukan jantung, dia hanya serangan, dia hanya GERD saja gitu. Bisa dijelaskan nggak dok kira-kira dua hal ini? Memang kalau dari gejala mungkin banyak Mhm. orang yang salah mengartikan Oh gitu karena kan ya? posisinya sama-sama di dada Oh gitu gitu. ya? Iya, jadi kalau GERD itu nyerinya di tengah-tengah dada dan terasa panas seperti terbakar. Kalau kita Hmm, bilangnya heartburn. heartburn, oke. Heeh. Iya, biasanya dia muncul setelah makan, Setelah makan, oke. saat berbaring atau malam hari Hmm, hmm, biasanya. hmm, hmm, Dan hmm. membaik ketika duduk tegak atau dengan setelah pemberian antasida. Oh, membaik ketika duduk reda, duduk gitu ya, itu Iya, membaik ya. Oke, itu berarti eh, heartburn tadi itu. iya Nah, GERD. kalau jantung, serangan Kalau jantung. serangan jantung heart attack Ah, itu biasanya nyerinya seperti tertindih benda berat atau beban yang berat, tertekan oke, jadi dan teman-teman di sana jelas ya perbedaannya ya. Jadi jangan kita tanya ahlinya langsung, jadi jangan salah mengartikan. Kita harus tahu bedanya, apakah ini serangan jantung atau ini GERD gitu ya. Kalau kita udah tahu identifikasinya, maka kita tahu penanganannya dan kita nggak panik juga gitu dok ya. Gara-gara kita panik, kita kira kita serangan jantung, ternyata bukan, jadi malah paniknya itu bikin makin parah ya dok ya. Oke dok, itu tadi kan dokter menjelaskan ciri-ciri GERD ya, bedanya GERD ya. Nah sekarang dokter belum ngejelasin nih, kalau jantung gimana dok? kalau serangan jantung atau heart attack itu Hmm, nyerinya biasanya seperti tertekan atau tertindih benda yang berat. oke, Biasanya nyerinya di dada menjalar ke lengan kiri, oke, lengan kiri ya dok, bukan lengan kanan ya? bukan lengan Oke, kiri, lengan kiri. kemudian ke rahang atau sampai ke punggung biasanya. Oke, ya ya Terus ya. disertai keringat Oh dingin, keringat dingin ya, ya oke. mual muntah seperti itu. Mhm. Apa lagi dok? Biasanya sih serangannya juga mendadak kalau serangan jantung itu. Oh jadi langsung berasa sakitnya itu berasa, Iya, tapi kalau GERD tadi kayak pelan-pelan gitu, perlahan-lahan gitu dok ya? iya, kalau Oke. heart attack itu juga biasanya, muncul ketika aktivitas. Oh, kalau heart attack muncul ketika Iya, aktivitas. ketika aktivitas dan tidak membaik ketika diberikan obat antasida itu sih. Tidak membaik ketika diberikan obat ya. Oke, oke. Ini penting banget nih, teman-teman. Ini penting banget. Informasi ini penting banget buat kalian yang merasa dirinya kena GERD. Biasanya anak muda nih dok nih yang pekerjaannya stres gitu dok ya. Sebanyak stres pekerjaan. Kalian harus benar-benar membedakan nih antara serangan jantung atau serangan heartburn gitu ya, serangan GERD gitu ya. Dok, kita udah bahas nih ya tentang GERD, gastritis, jantung gitu ya. Jadi ini kan kayak sesuatu penyakit yang lumayan akrab lah di lingkungan kita gitu ya. Banyak dengar teman atau di berita-berita artis yang mengalami hal ini gitu dok ya. Tentu jangan sampai diri kita mengalami hal ini gitu ya, amit-amit gitu ya. Nah, terus apa nih nasihat dokter buat pendengar kita supaya secara umum gitu dok ya, supaya hal ini menjauh lah dari kita gitu dok.
Yang paling penting jangan menebak-nebak sendiri, jangan Jangan menebak-nebak menebak. sendiri, teman-teman. Jadi ketika ada keluhan, lebih baik periksakan ke dokter agar Iya, mengetahui secara langsung iya, iya, diagnosanya, mungkin iya, iya, penanganan apa yang bisa dilakukan di rumah, iya, seperti iya, itu. iya, seperti itu ya dok ya. Agar bisa mencegah dari komplikasinya juga. Agar mencegah dari komplikasi. Karena emang ketiga ini bisa jadi komplikasi ya dok ya berarti. Bisa. Bisa ya. Nah, begitu teman-teman. Menyeramkan ya kalau ini udah komplikasi, menyeramkan. Kita udah bahas cukup panjang lebar dok tentang hal ini. Eh, Dokter ada nasihat apa nih buat teman-teman supaya kita dijauhkan lah dari ketiga penyakit yang kita bahas ini gitu dok? Oke, yang paling penting sih harus jaga pola makannya Iya tadi. dok. Ya, jangan telat-telat makan. Terus diperhatikan juga jenis makanannya Iya, dan hindari stres. hindari stres ya. Dan kalau ada nyeri dada, jangan langsung mendiagnosa dirinya sakit GERD atau malah sakit jantung. Mhm. Jadi memang kalau ada keluhan seperti itu lebih baik dikonsultasikan ke dokter Iya, untuk iya, melakukan iya. pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ngomong konsultasi nih dok, kan supaya kita nggak menebak-nebak, mungkin ada teman-teman di Denpasar mau konsultasi ke dokter, mungkin dokter bisa kasih tahu kita nih di Klinik Utama Kuantum Renon nih jam berapa aja nih prakteknya nih dok, silakan dok. Untuk di Quantum Renon kita ada dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu, itu di jam 8 sampai jam 10 malam. jam 8 sampai jam 10 malam teman-teman. Jadi kalau kalian ada di sekitar Denpasar, Renon, atau mungkin pas melintas, mau ketemu Dokter Chandra, mau tanya-tanya lagi, silakan. Semoga beliau pas lagi jaga, tanya aja langsung. Bikin podcast sendiri, bikin lagi sama Dokter Chandra di ruang prakteknya. Nggak boleh deh, Den? Boleh nggak begitu? Oh, konsultasi ya, nggak boleh ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk podcast kita hari ini. Dokter Chandra, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari kami berdua. Sampai ketemu lagi dan pantau terus Pot Hat dari Kuantum. Salam.